kediaman Mohaimin Iskandar dari Jalan Widya Chandra menuju ke tempat pencarian takjil, sepertinya ke lokasi Ben Hill yang kami dapatkan informasi sebelumnya. Ini dia, bisa kita lihat pemirsa. Anies Baswedan menggunakan Vespa warna silver dan juga Mohaimin Iskandar menggunakan Vespa warna hijau, dan mereka menggunakan baju yang sama ya. Baik. Setelah mencari takjil, dijadwalkan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar beserta dengan rombongan akan menuju ke rumah Yusuf Kala, Wapres ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia. Konvoy berjalan dengan tertib dan lancar, seperti bisa Anda lihat di layar kaca. Perjalanan ini ada beberapa tujuan begitu ya, sebelum nantinya sama-sama akan mengetahui hasil yang disampaikan oleh pihak KPU. Pihak dari Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar menggunakan baju dengan motif yang sama pada hari ini, dan sambil berjalan begitu ya untuk mengisi waktu menunggu pengumuman hasil pemilu 2024. Nampak cuaca di luar di sekitar wilayah DKI Jakarta saat ini cukup panas terik begitu ya, tetapi tidak menyurutkan semangat dari kedua pasangan ini untuk berkonvoy bersama-sama menunggu hasil pengumuman dari KPU. Aman. Berat nggak, bro? Ambil gambar. Ini kejauhan tahu kita. Oh, kejauhan. Oh, kejauhan katanya. Kejauhan. Oke. Motornya di sini, Mas. Anies Baswedan nampak berjalan dengan santai, ditemani oleh sejumlah rombongan. Nampak ada Mohaimin Iskandar di belakangnya, pemirsa. Mogok, Pak. Ya, motornya Caimin mogok. Udah, jalan lagi. Ya, ini menjadi hal yang cukup unik di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar berkonvoy, dan kemudian ini menyapa para awak media yang juga ikut merekam gambar bersama dengan para rombongan begitu ya, untuk menuju lokasi pencarian takjil terdekat dari wilayah Widya Chandra. Kemudian nantinya setelah berjalan-jalan, istilahnya ngabuburit begitu ya, mencari takjil, kemudian mereka akan menuju ke rumah Yusuf, menuju ke tempatnya Yusuf Kala begitu, untuk nantinya bersama-sama menunggu pengumuman hasil pemilu. Baiklah pemirsa, sambil menunggu situasi berikutnya, kita akan kembali terhubung dengan Pak Putu. Selamat sore Pak Putu, masih mendengar suara saya dari studio? Iya, masih. Baik, kita lanjutkan Pak Putu. Jadi sebetulnya aturan tersendiri seperti apa yang tadi Anda maksud? Karena ini kita melihat adanya dugaan kecurangan, ini potensinya sangat tinggi terjadi di sana. Iya, saya ingin mengatakan itu basis politik di Papua itu memang harus berbasis suku, Mbak. Artinya apa? Ketika kita mengkonstruksi partai-partai politik di sana, maka akar basis masanya dia itu adalah berbasis suku. Karena itu rekomendasi saya sebetulnya adalah
berikan kesempatan kawan-kawan di Papua, saudara-saudara kita di Papua juga membentuk partai lokal. Partai lokal ini yang nanti cikal bakal yang kemudian berangkat dari suku-suku yang ada di sana. Sehingga representasi parlemen lokal di situ akan merupakan perwakilan dari suku-suku besar yang ada di Papua. Problem menjadi muncul ketika kemudian Partai Nasional masuk di sana, kemudian tidak berakar dari suku-suku yang ada di sana, penguasa-penguasa suku yang ada di sana, maka inilah yang sering terjadi konflik di level bawah begitu. Itu salah satu contoh. Ketika bicara soal sistem pemilunya juga, mungkin tidak perlu seperti pemilu di Indonesia, kemudian ada surat suara, ada apa, tidak. Barangkali langsung saja semacam aklamasi begitu di lapangan, satu desa siapa ke sana, calonnya hadir di situ, kayak semacam ini dipilih secara aklamasi di sana, dia lolos, itu misalnya. Memang dalam tanda kutip mungkin relatif agak tradisional ya, tetapi itulah fakta yang mungkin lebih membangun situasi yang lebih nyaman di Papua daripada kondisi pemilu seperti sekarang, seperti di daerah lain begitu. Baik, tapi bagaimana kemudian nantinya bisa memastikan bahwa klaster Papua ini bisa dikawal sedemikian ketat, Pak? Kalau situasinya masih seperti ini, kalau kemudian undang-undang pemilunya belum memberikan kekhususan kepada dinamika lokal yang ada di Papua, maka siapapun jadi komisioner dari pemilu ke pemilu akan tetap ada klaster Papua, tidak akan terhindarkan. Selalu akan ada KPU yang harus dilarikan ke Jayapura baru bisa mereka pleno. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.